sebagai sosok yang paling menggantikan Presiden Jokowi, yakni 26,5% responden. Ini suatu indikasi bahwa Prabowo telah menjadi top of mind publik sebagai calon presiden 2024. Ganjar Pranowo yang telah diusung oleh PDI Perjuangan dan P3 juga masih menjadi top of mind dari 22,8% publik, masih kalah dari Prabowo. Begitu pula Anies Baswedan hanya disebut secara spontan oleh 13,2% responden sebagai sosok yang layak menggantikan Presiden Jokowi. Setelah itu barulah muncul nama-nama seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, Mahfud MD, Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, Andika Perkasa, dan Tri Risma hari ini. Tetapi presentase elektabilitas tokoh-tokoh ini sangat tidak signifikan untuk dinominasikan sebagai capres pada pemilu 2024 nanti. Baik, kemudian kepada responden kami tanyakan, seandainya pemilihan presiden atau pilpres dilaksanakan saat ini dan diikuti oleh 10 tokoh di bawah ini, siapakah yang Anda pilih? Pertanyaan ini bersifat tertutup, jadi artinya kami menyebutkan membatasi pada 10 nama tokoh di hadapan responden. Melalui format pertanyaan tertutup di mana PWS menyodorkan 10 nama tokoh kepada responden, tetap saja capres pilihan publik menghadapi pemilu 2024 telah mengerucut pada 3 nama saja, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Hasil ini mengindikasikan bahwa hingga masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU bulan November nanti, nampaknya sulit bisa muncul nama lain untuk didaftarkan sebagai capres di luar ketiga nama di atas. Jika pemilu dilaksanakan saat ini, sebanyak 32,9% menyatakan memilih Prabowo Subianto, kemudian sebanyak 28,3% responden mengaku memilih Ganjar Pranowo, dan yang menjatuhkan pilihan pada Anies Baswedan ada sebesar 15,3%. Setelah ketiga capres, tiga besar tersebut, barulah muncul nama-nama seperti Ridwan Kamil di 5,5%, dan diikuti Sandiaga Uno di 4,3%, AHY 3,7%, Erick Thohir 3,4%, Mahfud MD 3,1%, dan seterusnya. Namun, mengingat persentase elektabilitasnya sangat tidak signifikan, nama-nama tersebut kurang rasional lagi untuk dinominasikan menjadi capres dan lebih tepat diposisikan sebagai cawapres dari Prabowo, Ganjar, maupun Anies. Selanjutnya kami tanyakan kepada responden, seandainya pemilihan presiden atau pilpres dilaksanakan saat ini dan hanya diikuti oleh 3 tokoh saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, siapakah yang Anda pilih? Dari hasil survei PWS memperlihatkan di sini bahwa nama Prabowo Subianto semakin kokoh di puncak elektabilitas. Apabila pilpres hanya diikuti oleh 3 capres saja, ketika kepada responden diajukan pertanyaan siapakah yang akan dipilih seandainya pilpres hanya diikuti oleh Prabowo, Ganjar, dan Anies, sebanyak 40,8% responden menyebut nama Prabowo. Setelah itu sebanyak 35,6% memilih Ganjar, dan 19,5% menjatuhkan pilihan pada Anies. Lalu responden yang masih belum punya pilihan itu ada sebanyak 4,1%. Dengan hasil seperti ini, pilpres akan berlangsung 2 putaran dan Anies Baswedan akan tereliminasi lebih dulu. Sekarang kami membuat simulasi head to head. Jadi kepada responden kami tanyakan, seandainya pemilihan presiden atau pilpres dilaksanakan saat ini dan hanya diikuti oleh 2 tokoh saja, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, siapakah yang Anda pilih? Keunggulan Prabowo Subianto atas Ganjar Pranowo kian absolut ketika PWS membuat simulasi pilpres hanya diikuti 2 capres saja atau head to head. Ketika kepada responden diajukan pertanyaan, siapakah yang akan dipilih jika hari ini dilakukan pilpres dan hanya diikuti oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo? Hasilnya sebanyak 52,6% responden mengaku memilih Prabowo. Kemudian 42,8% menyatakan memilih Ganjar.
sebanyak 4,6% responden masih belum punya pilihan atau undecided. Dan suara pendukung Anies dalam simulasi head-to-head Prabowo versus Ganjar cenderung lebih banyak yang bermigrasi ke Prabowo daripada ke Ganjar. Kami juga membuat simulasi head-to-head antara Prabowo versus Anies. Kepada responden kami tanyakan, seandainya pemilihan presiden atau pilpres dilaksanakan saat ini, dan hanya diikuti oleh dua tokoh saja, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, siapakah yang Anda pilih? Nah, dari sebenarnya ini simulasi head-to-head Prabowo versus Anies sulit terjadi dalam realitas pilpres, namun seperti kata orang bijak, dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Berdasarkan hasil survei PPS, seandainya Prabowo dan Anies berhadapan atau head-to-head di putaran kedua, Prabowo unggul telak dengan 58,4% berbanding 36,5% mayoritas pendukung Ganjar yang antipati dan berseberangan secara ideologis terhadap Anies, cenderung mengalihkan suaranya ke Prabowo yang dipersepsikan lebih nasionalis ketimbang Anies. Selanjutnya, kami juga membuat simulasi head-to-head antara Ganjar versus Anies. Kepada responden, kami tanyakan, seandainya pemilihan presiden atau pilpres dilaksanakan saat ini dan hanya diikuti oleh dua tokoh saja, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, siapakah yang Anda pilih? Dalam simulasi head-to-head Ganjar Pranowo versus Anies Baswedan, persaingan elektabilitas keduanya berjalan ketat. Berdasarkan hasil survei PWS, seandainya Ganjar dan Anies berhadapan head-to-head di putaran kedua, hasilnya akan sulit diprediksi mengingat kedua capres memiliki kekuatan basis massa yang hampir berimbang. Dalam hal ini, Ganjar memang masih unggul atas Anies, yaitu 44,5% berbanding 43,8%. Dengan selisih elektabilitas sekitar 0,7%, secara metodologis sulit untuk disimpulkan siapa yang akan menjadi pemenang dari persaingan kedua tokoh tersebut. Berikutnya, untuk mengetahui tingkat pemilih loyal atau loyal voters dan pemilih bimbang atau kita sebut swing voters, kepada responden kami ajukan pertanyaan. Apakah Anda sudah mantap dengan capres yang Anda pilih saat ini atau masih mungkin berubah di Pilpres 2024 nanti? Dari hasil survei PPS mengindikasikan bahwa 58,4% publik mengaku sudah mantap alias menjadi loyal voters atas capres pilihannya saat ini dan tidak akan berpindah memilih capres lain. Namun demikian, masih ada 36,5% publik menyatakan masih mungkin berubah pilihan ke capres lain dalam Pilpres 2024 nanti. Dalam terminologi survei mereka ini dikenal sebagai swing voters. Jika persentase pemilih yang mengaku masih mungkin berubah pilihan digabung dengan persentase responden yang menjawab tidak tahu, maka total potensi swing voters hingga saat ini masih mencapai sekitar 41,6%. Dengan demikian, secara matematis, kemungkinan terjadi perubahan konstelasi elektabilitas pada survei selanjutnya masih terbuka. Apalagi masing-masing dari capres tiga besar Prabowo, Ganjar, dan Anies hingga saat ini belum menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi mereka. Berikutnya ada preferensi publik tentang calon wakil presiden. Kini saatnya kepada responden kami ajukan pertanyaan tentang calon wakil presiden atau cawapres dari sejumlah nama tokoh nasional yang ada saat ini. Menurut Anda siapakah yang paling layak menjadi wakil presiden RI 2024 sampai 2029? Pertanyaan ini bersifat terbuka, di mana kami tidak sebutkan nama tokoh sama sekali kepada responden. Dan terlihat dari hasil survei PBS memperlihatkan bahwa berdasarkan top of mind publik, nama calon wakil presiden atau cawapres telah mengerucut pada 6 nama, yakni Ridwan Kamil di 15,2%, Erick Thohir 14,5%, Gibran Raka Buming Raka 13,4%, Sandiaga Uno di 11,8%, AHY di 10,5%, dan Mahfud MD di 8,4%. Nama-nama lain yang disebut-sebut juga potensial menjadi cawapres seperti Hovifah, Andika Perkasa, Susi Pujiastuti, Erlangga, dan Muhaimin Iskandar, serta beberapa tokoh lainnya. Namun mereka kurang menjadi top of mind.
Berikutnya kepada responden kami sodorkan 10 nama tokoh. Kemudian kami tanyakan kepada mereka siapakah dari tokoh-tokoh tersebut yang paling cocok menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Dari hasil survei PWS ini menunjukkan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka di 18,6% dan Erick Thohir di 18,1% bersaing ketat untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Di mata publik, keduanya adalah sosok yang paling tepat menjadi cawapres pendamping Prabowo. Selain itu, Ridwan Kamil di 14,5% dan Mahfud MD di 11,4% juga dinilai publik sebagai alternatif cawapres yang paling cocok menjadi pendamping Prabowo untuk kontestasi Pilpres 2024. Sedangkan Muhaimin Iskandar yang begitu ngotot untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo ternyata kurang mendapat dukungan dari publik. Lalu kami ajukan kepada responden 10 nama tokoh. Kemudian kami tanyakan kepada mereka siapakah dari tokoh-tokoh tersebut yang paling cocok menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Dari hasil survei PWS menunjukkan bahwa melalui pertanyaan tertutup disodorkan nama kepada responden. Dua nama tokoh dinilai paling cocok menjadi cawapres Ganjar Pranowo, yakni Sandiaga Uno di 18,5% dan Ridwan Kamil di 16,2%. Nama lain yang dinilai publik juga cocok dipasangkan dengan Ganjar adalah Erick Thohir di 13,4% dan Mahfud MD di 10,85%. Namun demikian, dalam 2 kali Pilpres sebelumnya PDI Perjuangan justru memilih nama yang tidak populer di rating survei, yakni Yusuf Kala dan Maruf Amin. Bukan tidak mungkin nama-nama seperti Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, dan Budi Gunawan, Kepala BIN, yang tidak familiar di papan survei justru terpilih menjadi mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 nanti. Lantas kami juga ajukan kepada responden 10 nama tokoh, lalu kami tanyakan kepada mereka siapakah dari tokoh-tokoh tersebut yang paling cocok menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Hasil survei PWS ini menunjukkan bahwa sebanyak 18,5% responden menilai AHY sebagai sosok yang paling cocok untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Kemudian sebanyak 17,3% memandang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih cocok menjadi cawapres pendamping Anies. Sementara itu, nama-nama lain yang juga dianggap cocok menjadi cawapres Anies adalah Sandiaga Uno di 13,6% dan Mahfud MD di 10,2%. Elektabilitas pasangan capres dan cawapres. Nah, sekarang kami membuat simulasi Pilpres yang diikuti oleh 3 pasangan, yakni Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Kepada responden kami tanyakan, seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, siapakah yang Anda pilih dari ketiga pasangan tersebut? Hasil survei PWS menunjukkan bahwa jika Pilpres hanya diikuti 3 pasangan, yakni Prabowo Gibran, Ganjar Sandi, dan Anies AHY, maka Pilpres dimenangkan oleh Prabowo Gibran dengan elektabilitas 41,2%. Pasangan Ganjar dan Sandiaga berada di posisi kedua dengan elektabilitas 35,6%, dan pasangan Anies dan AHY tereliminasi alias gagal masuk putaran kedua karena hanya dipilih oleh 21,5% respon, alias menempati posisi juru kunci. Dalam simulasi 3 pasangan ini, sebanyak 1,7% responden mengaku belum bisa menentukan pilihan atau disebut undecided. Lalu kami juga membuat simulasi Pilpres yang diikuti oleh 3 pasangan, tapi Prabowo Subianto berpasangan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno dan Anies Baswedan dengan AHY. Kepada responden kami tanyakan, seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, manakah yang Anda pilih dari ketiga pasangan tersebut? Dari hasil survei PWS menunjukkan bahwa jika Pilpres hanya diikuti 3 pasangan, yakni Prabowo Erick, Ganjar Sandi, dan Anies AHY, maka Pilpres tetap dimenangkan oleh Prabowo Erick dengan elektabilitas di 40,8%.
Pasangan Ganjar dan Sandiaga berada di posisi kedua dengan elektabilitas 36,4%. Dan pasangan Anies Ahaye tereliminasi alias gagal masuk putaran kedua karena hanya dipilih oleh 21,3% responden alias menempati posisi juru kunci dalam simulasi tiga pasangan ini. Sebanyak 1,5% responden mengaku belum bisa menentukan pilihan. Selanjutnya, kami membuat simulasi Pilpres diikuti oleh dua pasangan saja, yakni Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming versus Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno. Kepada responden kami menanyakan, seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, manakah yang Anda pilih dari kedua pasangan tersebut? Ketika Pilpres tinggal diikuti oleh dua pasangan alias masuk ke putaran kedua yakni pasangan Prabowo Gibran versus Ganjar Sandiaga, maka tingkat keterpilihan pasangan Prabowo Gibran semakin menguat karena adanya migrasi suara pendukung Anies Ahaye sebanyak 52,9%. Responden menyatakan pilihan pada Prabowo Gibran dan 43,5% menjatuhkan pilihan pada Ganjar Sandiaga. Dalam simulasi dua pasangan ini sebanyak 3,6% responden mengaku belum bisa menentukan pilihan. Topik berikutnya adalah elektabilitas partai politik. Teman-teman wartawan, kini saatnya kami sampaikan hasil survei PWS tentang elektabilitas partai politik. Jadi kami tanyakan kepada responden dari 18 partai peserta pemilu 2024, partai apakah yang Anda pilih jika pemilu dilakukan saat ini? Dan dari hasil survei PWS menunjukkan bahwa jika saat ini dilaksanakan pemilu, PDI Perjuangan akan keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas 19,2%. Namun, dominasi PDI Perjuangan terus dibuntuti oleh perkembangan elektabilitas Partai Gerindra yang begitu progresif. Sebanyak 17,5% responden mengaku memilih Partai Gerindra jika pemilu dilaksanakan saat ini. Dan elektabilitas PDI Perjuangan cenderung stagnan, bahkan menurun. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya faktor ekor jas atau kotel efek yang ditunjukkan Ganjar sebagai capres ternyata tidak terlalu berpengaruh pada elektabilitas PDI Perjuangan. Faktor lainnya adalah menguatnya sentimen negatif terhadap PDI Perjuangan. Saat ini PDI Perjuangan merupakan satu dari 5 partai besar yang memiliki sentimen negatif tertinggi. Dari sini grafik berikut adalah hasil analisis tabulasi silang atau cross tabulation antara variabel partai pilihan dan capres pilihan responden jika pemilu dilakukan saat ini. Hasilnya, konstituen atau pemilih Partai Gerindra memiliki tingkat soliditas tertinggi dibandingkan partai-partai lainnya. Sebanyak 83,8% pemilih Partai Gerindra mengaku akan memilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2020. Selain Partai Gerindra, partai lainnya yang soliditasnya konstituennya cukup baik adalah Partai Nasdem dan PKB. Sebanyak 65,3% konstituen Partai Nasdem solid memilih Anies, sedangkan 58,9% pemilih PKB solid memilih Prabowo. Konstituen PDI Perjuangan dapat dikatakan kurang solid alias masih galau karena baru 46,6% yang memilih Ganjar dan ada 32,5% yang memilih Prabowo. Pemilih Partai Golkar cenderung terbagi rata ketiga capres, namun proporsi lebih besar tetap ke Prabowo. Begitu pula pemilih PAN, sebagian terbesar cenderung ke Prabowo, sedangkan pemilih Perindo cenderung masih cair, meski sudah memutuskan dukung Ganjar. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Saudari Santi untuk kesimpulan dari hasil survei PWS. Baik, saya akan membacakan kesimpulan hasil survei PWS kali ini. Berdasarkan hasil survei PWS, bagaimana telah dipaparkan rekan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan elektabilitas bakal calon presiden atau capres memperlihatkan kecenderungan telah mengerucut atau mengkristal pada 3 nama saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nama-nama lain yang menghuni peringkat ketiga dan seterusnya seperti Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ahaye,
Mahfud MD, dan sebagainya, karena elektabilitasnya kecil, maka sudah tidak relevan dan tidak signifikan lagi untuk diperhitungkan sebagai capres pada pemilu 2024 yang tinggal setengah tahun saja. Hasil survei PWS juga menunjukkan indikasi bahwa peta konstelasi antara tiga capres tiga besar, yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies, cenderung stabil dalam 1 tahun terakhir. Prabowo Subianto masih tetap berada di posisi teratas, sementara Ganjar Pranowo konsisten di posisi kedua, dan Anies Baswedan tak juga bisa beranjak dari posisi ketiga. Indikasi bahwa dominasi Prabowo Subianto di puncak survei tak lagi bisa dibantah. Diperkuat dengan temuan PWS tahun terakhir bahwa dalam berbagai format pertanyaan maupun format simulasi, Prabowo selalu leading atas Ganjar maupun Anies. Apalagi kalau dibuat simulasi head to head. Jarak elektabilitas antara Prabowo dengan Ganjar maupun Anies semakin melebar. Berdasarkan analisis PWS, sedikitnya ada 3 faktor utama yang membuat sosok Prabowo Subianto terus bertengger di puncak survei. Yang pertama, faktor Jokowi effect tidak dapat disangkal berperan besar mengangkat elektabilitas Prabowo sehingga sulit terkejar oleh Ganjar Pranowo apalagi Anies Baswedan. Terus meningkatnya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi dan tingginya approval rating beliau membuat capres manapun yang dipersepsikan publik di-endorse atau mendapat approval dari Presiden Jokowi dengan sendirinya akan memperoleh bonus elektoral. Berdasarkan hasil survei PWS, bagian terbesar publik atau 36,5% responden meyakini bahwa Presiden Jokowi memberikan endorsement dan approval kepada Prabowo untuk menggantikan dirinya. Kedua, faktor internal Prabowo Subianto sendiri. Banyak pihak mengakui bahwa Prabowo merupakan sosok negarawan yang tulus dan total mengabdi untuk kepentingan dan persatuan nasional. Prabowo akhir-akhir ini juga memperlihatkan kepribadian yang semakin matang sebagai pemimpin nasional. Prabowo tampil sebagai politisi yang humble dan tidak emosional menghadapi kritik. Berdasarkan analisis media monitoring yang dilakukan PWS, sentimen positif terhadap Prabowo terus menguat. Sementara sentimen negatifnya terus berkurang. Hasil survei PWS juga menunjukkan bahwa Prabowo adalah menteri dengan kinerja terbaik selama hampir 4 tahun duduk di kabinet Jokowi. Yang ketiga, sebagaimana dikatakan Budiman Sujatmiko, pasca Jokowi tantangan global dan nasional yang dihadapi Indonesia akan jauh lebih pelik dan kompleks. Sebab itu, pasca Jokowi Indonesia memerlukan presiden dengan gaya kepemimpinan strategis atau strategic leadership seperti Prabowo. Bukan lagi kepemimpinan populis seperti capres lainnya. Publik tampaknya cukup memahami ihwal kebutuhan akan kepemimpinan strategis ini, sehingga banyak pihak yang pada pemilu 2019 memilih Jokowi kini mulai bermigrasi memberikan dukungan kepada Prabowo. Mengenai bursa bakal calon wakil presiden atau cawapres, hasil survei PWS menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tertinggi. Ketika PWS mengajukan pertanyaan terbuka atau top of mind, siapa tokoh yang paling pantas menjadi Wapres Republik Indonesia 2024 sampai 2029? Sebanyak 15,2% secara spontan menyebut nama Ridwan Kamil. Kemudian nama yang juga menjadi top of mind publik sebagai cawapres adalah Erick Thohir di 14,5%. Selanjutnya muncul nama-nama seperti Gibran Raka Buming Raka di 13,4%, Sandiaga Uno di 11,8%, dan Agus Harimurti Yudhoyono di 10,6%. Namun yang cukup fenomenal adalah dalam bursa cawapres kali ini,
muncul nama Gibran Raka Buming Raka. Wali Kota Solo ini disebut secara spontan oleh 13,4% alias masuk 3 besar bersama Ridwan Kamil dan Erick Thohir. Namun, yang lebih fenomenal lagi adalah nama Gibran muncul di urutan teratas ketika PWS mengajukan pertanyaan kepada responden siapa sosok yang paling tepat menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sebanyak 18,6% responden menyebut Gibran adalah sosok paling tepat untuk mendampingi Prabowo. Gibran bersaing ketat dengan Erick Thohir yang dipilih oleh 18,1%. Mengenai elektabilitas partai politik, hasil survei PWS menunjukkan bahwa PDI Perjuangan dengan elektabilitas tertinggi berpeluang besar untuk menciptakan hat-trick kemenangan, alias menang pemilu 3 kali beruntun. Namun jika Prabowo Subianto menang di Pilpres 2024, bukan tak mungkin dominasi PDI Perjuangan tergusur oleh Partai Gerindra yang terus menunjukkan perkembangan yang sangat progresif. Sementara itu, Partai Golkar setelah memastikan dukungannya pada Prabowo Subianto juga menunjukkan kecenderungan meningkat elektabilitasnya. Demikian pula PAN, yang selalu masuk jurang degradasi pada berbagai survei sebelumnya, kini sudah mendekati pagu parliamentaris threshold untuk bisa bertahan di Senayan. Sedangkan untuk partai non-parlemen, nampaknya hanya Partai Perindo yang berpeluang tembus ke Senayan. Selanjutnya, soliditas dukungan terhadap capres yang diusungnya, hasil survei PWS memperlihatkan bahwa Gerindra, Nasdem, dan PKB merupakan partai paling solid dalam mendukung capres pilihannya. Sebanyak 83,8% pemilih Partai Gerindra mengaku akan memilih Prabowo Subianto sebagai Pilpres 2024 nanti. Kemudian sebanyak 65,3% konstituen Partai Nasdem solid memilih Anies. Sedangkan 58,9% konstituen PKB solid mendukung Prabowo. Partai-partai lainnya tingkat soliditas dukungan terhadap capres yang diusungnya rata-rata masih di bawah 50%. Demikian hasil survei PWS kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan ke nomor WhatsApp yang tertera. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan karyawan. Sekian. Wartawan. Bisa di kantor.